Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Jenny Sukmawati. Kakak mahasiswi dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai siklus air. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu yang pertama, agar peserta didik mampu memahami mengapa air hujan tidak pernah habis. Kemudian, agar peserta didik mampu memahami proses terjadinya hujan. Mengapa air di bumi tidak pernah habis ya? Jawabannya adalah salah satu hal yang menyebabkan air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi, begitu seterusnya. Proses terjadinya siklus air. Siklus air terjadi melalui beberapa proses atau tahapan. Yang pertama yaitu evaporasi dan transpirasi, kemudian kondensasi, setelah itu presipitasi, lalu infiltrasi, dan dilanjutkan tahapan terakhir limpasan, dan begitu seterusnya. Siklus air dimulai dari evaporasi dan transpirasi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut, air danau, dan air sungai akibat paparan sinar matahari. Uap-uap air tersebut selanjutnya akan dibawa ke atmosfer. Selain proses siklus air melalui evaporasi, ada juga siklus air yang melalui proses transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui mulut daun atau stomata ke atmosfer. Kemudian tahap kondensasi. Kondensasi adalah proses pengembunan uap air menjadi titik-titik air saat suhu udara turun di atmosfer. Titik-titik air ini akan menyatu dan membentuk awan. Dalam siklus air, kondensasi merupakan tahapan yang sangat penting setelah air berubah menjadi uap melalui evaporasi dan transpirasi. Dari proses kondensasi tadi akan menghasilkan presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya air atau es dari atmosfer ke permukaan bumi karena awan sudah tidak mampu menahan massa air yang dikandungnya. Presipitasi ini bisa berbentuk hujan, salju, atau bentuk lainnya. Faktor-faktor seperti suhu udara di dalam dan di bawah awan yang menentukan bentuk presipitasi yang mencapai permukaan bumi. Selanjutnya adalah tahap infiltrasi. Infiltrasi merupakan proses masuknya air presipitasi ke dalam lapisan permukaan tanah dan bergerak ke bawah menuju zona jenuh air, di mana seluruh pori-pori tanah terisi oleh air. Air yang berhasil melakukan infiltrasi akan menjadi bagian dari air tanah, yang sangat penting sebagai sumber air bagi sumur, mata air, dan mendukung kelembapan tanah yang dibutuhkan oleh vegetasi. Proses infiltrasi juga berperan penting dalam mengurangi risiko banjir dan erosi tanah dengan mengurangi volume air limpasan di permukaan. Tahap terakhir yaitu limpasan. Limpasan adalah air hujan yang menjadi air permukaan dan mengalir ke tempat lebih rendah atau tergenang dalam bentuk sungai, danau, laut, waduk, dan rawa. Selain membawa air, limpasan juga berpotensi mengangkut material-material seperti sedimen tanah, nutrisi, pupuk, pestisida, dan polutan lainnya dari permukaan tanah yang dapat berdampak signifikan terhadap kualitas air di hilir dan ekosistem perairan. Pengelolaan limpasan yang baik sangat penting untuk mencegah erosi tanah, banjir, dan menjaga kualitas sumber daya air. Manfaat siklus air. Siklus air memiliki banyak manfaat yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, menjaga ketersediaan air di bumi. Maksudnya, siklus air memastikan air terus tersedia di bumi, baik di lautan, danau, waduk, sungai, maupun tanah. Yang kedua, mengisi sumber air tanah. Maksudnya, penyerapan air hujan ke dalam tanah membantu mengisi kembali sumber air tanah. Yang ketiga, menjaga ekosistem.
Siklus air menjaga ekosistem agar tetap seimbang dengan menyediakan air yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Dari materi kita tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa proses ini tidak hanya menjaga keseimbangan hidrologi, tetapi juga menjadi bukti keterkaitan erat antara komponen alam seperti udara, tanah, dan makhluk hidup. Memahami siklus air mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi polusi, dan menggunakan air secara bijak agar keseimbangan alam tetap terjaga untuk generasi mendatang. Sekian video pembelajaran kita pada materi kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.